Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Febriana, NIM 204105010075. Di sini saya akan memberi tanggapan tentang tugas dan wewenang OJK yang disampaikan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis. Baik, langsung saja. Pengertian OJK. OJK adalah sebuah lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara terintegrasi. Dalam pengawasan otoritas jasa keuangan, OJK diantaranya adalah 1. Perbankan, 2. Pasar modal, 3. Asuransi, 4. Dana pensiun, 5. Lembaga pembiayaan, dan yang terakhir adalah beberapa lembaga jasa keuangan lainnya. Yang selanjutnya adalah adapun asas-asas otoritas OJK. Yang pertama adalah asas independen. Asas independen adalah tugas dan wewenang OJK dengan tetap sesuai peraturan undang-undang yang berlaku. Yang kedua adalah asas kepentingan hukum. Asas kepentingan hukum adalah setiap kebijakan penyelenggaraan otoritas jasa keuangan. Yang ketiga adalah asas kepentingan umum, yakni adalah asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. Yang keempat adalah asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Yang kelima adalah asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang otoritas jasa keuangan dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keenam adalah asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan yang mengambil penyelenggaraan otoritas jasa keuangan. Yang terakhir adalah asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan otoritas jasa keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Yang selanjutnya adalah tugas OJK. Di sini ada tiga, yaitu yang pertama, 1. Mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan baik di sektor perbankan maupun non-perbankan. Dan yang kedua adalah mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Dan yang terakhir adalah mengatur keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Yang berikutnya adalah wewenang OJK 1. Yang pertama, di sini ada 4. Yang pertama, menetapkan peraturan perundang-undangan di industri jasa keuangan. Yang kedua, membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan di industri jasa keuangan. Yang ketiga adalah membuat dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan OJK. Yang terakhir adalah mengatur tentang cara penetapan pengelola statuter di lembaga jasa keuangan. Yang selanjutnya adalah wewenang OJK kedua. Ada 3. Yang pertama, mengatur tentang struktur organisasi dan infrastruktur serta pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Yang kedua, membuat dan menetapkan peraturan tentang tata cara pemberian saksi berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku di sektor jasa keuangan. Yang ketiga adalah membuat dan menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengawasan terhadap industri jasa keuangan. Dan yang terakhir adalah wewenang OJK ketiga. Ada 3. Yang pertama, OJK dapat melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap jasa keuangan. Yang kedua adalah memberikan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dan yang terakhir adalah OJK berwenang memberikan dan atau mencabut izin usaha perusahaan dan menetapkan lain dalam perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaklumi. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.